selamat datang di channel saya, Dimas Andi. Terima kasih udah mau nonton video saya yang ini. Kali ini saya akan coba terangkan tentang apa itu data recorder. Jadi data recorder itu terpasang di setiap alat transportasi setahu saya. Karena alat ini berperan atau berfungsi untuk menyimpan data perjalanan. Ya, data perjalanan itu mencakup posisi, kemudian apa yang ditampilkan di alat navigasi, kemudian apa yang diperdengarkan di alat komunikasi, bahkan sampai di mikrofon. Jadi setahu saya pesawat dan kapal itu punya yang namanya data recorder. Namun istilahnya saja yang berbeda. Mungkin kalau di pesawat namanya flight data recorder. Ya, kemudian kalau di kapal itu namanya voyage data recorder. Ya, saya nggak akan menjelaskan terlalu dalam mengenai flight data recorder karena itu bukan keahlian saya, tapi saya akan coba jelaskan ke kalian apa itu voyage data recorder yang ada pada kapal. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Oke, saat ini kalian lagi lihat software voice data recorder. Di dalam software ini kita bisa lakuin apa aja yang ada di dalam VDR atau voice data recorder. Jadi kita bisa pilih mode live, kita bisa pilih mode ekstrak dan beberapa opsi lainnya. Ya, namun yang saya ingin tunjukin saat ini adalah mode ekstrak. Jadi mode ekstrak ini saya udah download file di kapal satu track aja ya. Ini adalah tracknya. Di sini ketahuan nih start date-nya kapan, tanggal 18 bulan 8 2020. Kemudian end date-nya kapan. Dia cuman 5 menit 45 detik. Ya, memang ini opsi yang saya pilih pada waktu mode ekstraksinya. Kita coba connect. Oke. Data ekstrak sudah kita pilih dan sekarang bisa ditampilkan di layar laptop saya. Oke, kemudian saya geser dulu ke menit yang ada rekaman suaranya karena di menit-menit sebelumnya saya cek ini nggak ada rekaman suaranya. Kemudian kita tinggal pencet play yang ada di sini. Oke, sementara kita mute dulu untuk audionya supaya tidak mengganggu. Ini adalah tampilan Koning ya. Nih, tampilan Koning yaitu data sensor yang direpresentasikan dalam bentuk grafik atau informasi lah ya, informasi yang ditampilkan yang diambil data dari sensor yang terhubung ke voice data recorder. Di sini kalian bisa lihat UTC time-nya berapa, UTC date dan lain sebagainya, informasi yang ada di sini. Jadi ini tentang terhubung dengan GPS ya. Kemudian ini koordinatnya kelihatan di sini, haluannya kelihatan di sini. Kemudian ini informasi tentang angin yang dihubungkan dengan anemometer. Biasanya wind direction-nya ketemu 265 derajat. Kemudian ini kedalaman air ketemu nih 25 meter. Kemudian ini haluan kapal lagi 156 derajat. Kemudian rate of turn dan data-data yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah display information. Jadi hasil capture dari perangkat navigasi akan ditampilkan di sini, termasuk di dalamnya adalah AIS atau Automatic Identification System. Oke, kemudian yang di atas ini adalah system time-nya ya. Jadi sistem time-nya dalam UTC ya, Universal Time Coordinated. Kemudian di sini RAP status, ini adalah remote alarm panel. Statusnya masih alert karena pada waktu itu saya melakukan perbaikan memang ada alert. Kemudian setelah saya melakukan perbaikan ini udah normal lagi kok, tenang aja. Kemudian ini adalah power status. Power status di sini adalah baterai dalam kondisi siap pakai. Kemudian AC juga siap pakai, semuanya udah gak ada masalah dalam segi power source ya. Oke, setelah kita lihat tampilan Koning, kita lanjut untuk
ganti tampilan ke serial. Jadi serial ini adalah data-data dari sensor yang terhubung ke VDR dengan menggunakan komunikasi serial. Ya, jadi di sini ada 8 device atau 8 sensor yang terhubung. Kemudian ini blank atau kosong, bisa jadi dia belum update karena nggak semua sensor itu punya interval yang cepat, kadang-kadang dia punya interval yang lama, atau dia juga bisa jadi mati, atau juga bisa jadi error dan lain sebagainya. Perlu diobservasi secara langsung. Kemudian adalah sensor LAN, jadi sensor yang terhubung dengan menggunakan komunikasi LAN. Kemudian ada display overlay. Di sini ada display overlay, biasanya terkoneksi dengan alat-alat navigasi seperti radar dan ECDIS ataupun display-display lain yang ingin dihubungkan dengan VDR. Di sini kita bisa lihat ada 3 display. Ini adalah radar nomor 1. Biasanya ini dia nyalakan salah satu. Kalau dia ada 2 radar yang terhubung ke VDR, dia nyalakan salah satu. Kebetulan dia radar nomor 2 yang nyala. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, ini screen capture yang diambil dengan interval tertentu. Ini screen capture sesuai dengan yang ada di radar yang ada di kapal. Kita bisa lihat objek-objek yang ada di sekelilingnya, kemudian informasi apa saja yang ditampilkan di monitor radar. Kemudian selanjutnya ini adalah ECDIS, Electronic Child Display Information System. Jadi di ECDIS ini adalah peta yang kita pakai pada waktu kita di laut. Ya, kalau kita di darat biasanya kita pakai yang namanya Google Maps atau aplikasi-aplikasi yang running di Android. Tapi kalau di kapal standarnya kita pakai yang namanya ECDIS, atau kalau dia masih menggunakan tipe jadul itu biasanya kita pakai namanya paper chart. Tapi ini udah paperless, jadi kita pakai peta digital. Kemudian di sini juga ada AIS atau Automatic Identification System juga tampil di sini. Kita juga bisa pilih data-datanya nih ya. Ini data-datanya apa saja yang kita pingin tampilin ya. Jadi ini seperti ini, kita klik, dia ketahuan nih objek yang kita pilih ya, data-datanya ini ketahuan dari AIS yang lainnya. Kemudian di atas ini ada RAP status. RAP status itu remote alarm panel status. Jadi kebetulan pada waktu saya on board itu dia masih alert karena memang ada kerusakan sedikit, ada beberapa part yang harus diganti. Setelah saya on board, status sudah kembali normal ya. Kemudian ini power status, ini dia baterai dan AC dalam kondisi yang bagus. Jadi perlu diperhatikan bahwa baterai ini harus dalam kondisi yang bagus, supaya kalau misalkan dia lagi blackout kapalnya atau lagi mati lah distribusi main power AC-nya, dia bisa switch langsung ke baterai dengan daya tahan tertentu ya. Oke, kemudian kita masuk ke fitur yang lebih advance ya. Fitur yang lebih advance itu kita namanya VDR configuration. Jadi di VDR configuration kita bisa lihat nih ada 8 serial, 8 data serial yang terhubung dengan VDR. Jadi ini 8 data serial itu berasal dari beberapa equipment seperti gyro, AIS, GPS, AMS. Kemudian ini ada dari equipment lainnya ya. Jadi ini bukan cuma equipment yang ada di anjungan saja yang ketangkep ya. Jadi bebas nih. Jadi ship management atau user bebas untuk menentukan alat-alat apa saja yang dihubungkan ke VDR. Makanya ini slotnya ada banyak ya. Tapi ada minimum requirement-nya yang saya nggak bisa jelaskan ke kalian ya. Nanti mungkin di sesi yang lain mungkin saya akan jelaskan. Kemudian ini sensor tapi yang terhubung dengan LAN, komunikasi LAN. Jadi ini sama seperti yang di serial. Kita bisa lihat di sini ada echo sounder untuk mengetahui kedalaman air, kemudian fire alarm, anemometer, speed lock, autopilot, bandwidth. Kemudian di sini ada GPS, jadi cuma satu GPS yang terhubung ke VDR. Kemudian data analognya nggak ada. Kemudian data digitalnya nih bisa kalian lihat nih ya. Ada status-status di sini yang menyatakan bahwa dia lagi dalam kondisi normal nih saat ini, atau dia lagi dalam kondisi yang
alarmnya nyala, atau dia lagi close, atau dia lagi open, dan lain sebagainya ya. Jadi ini kita bisa lihat kondisi aktual dari sensor ya. Jadi istilahnya ini merepresentasikan kondisi dari sensor. Misalkan ini cargo hold, kemudian ini ada exit door, dia statusnya lagi close, kemudian ini upper deck ya, upper deck dia statusnya lagi open, dan lain sebagainya. Kemudian dia image interface, dia ada connect dengan 3 nih ya, tiga display yang connect atau terhubung dengan si VDR. Kemudian di sini juga ada audio nih. Audio juga berperan penting di dalam VDR. Di sini kita ada 5 channel yang aktif. Jadi satu ini diambil dari radio, kemudian yang kedua itu diambil dari salah satu mikrofon ya, kemudian berikutnya ada mikrofon juga yang di chat area, kemudian mikrofon yang ada di luar nih ya, port wing dan starboard wing ya. Jadi dari luar ini mikrofon yang waterproof, jadi diletakkan di luar pintu anjungan. Jadi komunikasi atau pembicaraan atau suara yang didengar dari dalam maupun dari luar anjungan itu terdengar dan terekam oleh VDR dengan baik ya. Kemudian ada lifetime juga nih ya, ada lifetime seperti baterai, kemudian hydrostatic release unit, acoustic beacon, itu juga ketahuan expired replace date-nya kapan gitu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa perangkat ini di-maintain secara properly. Sekarang saya ingin coba untuk memperdengarkan hasil rekaman suara yang disimpan di dalam VDR. Oke, jadi kita play, kemudian speaker saya nyalakan. Oke, speaker saya nyalakan, kemudian saya set volumenya ke high supaya kalian semua bisa dengar. Oke, jadi itu tadi adalah contoh rekaman audio yang tersimpan di dalam VDR. Sekarang saya akan coba tunjukkan ke kalian dokumentasi saya terakhir kemarin pada waktu melakukan pengecekan terhadap kondisi dari VDR di kapal. Jadi ini adalah kita bilang DCU atau data collecting unit. Data collecting unit ini dipasang di indoor. Ini adalah kayak prosesor gitu. Kalau di komputer kita bilang ini CPU-nya, tidak ada hard disk-nya, ada komputer dan lain sebagainya. Kondisi realnya seperti ini ya. Jadi laptop akan saya hubungkan dengan menggunakan kabel LAN. Kemudian di dalamnya sini ada hard disknya, kemudian ada prosesornya, kemudian ada baterainya untuk backup, ada hard disknya dan lain sebagainya. Semua komponen yang ada di sini ini adalah kabel-kabel yang terhubung dengan sensor yang tadi teman-teman lihat di serial LAN dan lain sebagainya, terhubung dengan sensor. Oke, ini adalah status ya, status ini adalah kode ya, ada alert code-nya. Jadi user bisa tahu kondisi VDR-nya sekarang seperti apa. Kemudian ini adalah hard disk ya. Jadi isinya adalah hard disk. Di mana ini dibuat ya, ini diletakkan di atas ya. Di top deck. Kemudian ini ada pegangan, ada 2 pegangan. Jadi ini
namanya adalah data recording unit ya, jenisnya adalah fixed data recording unit. Jadi fix, dia nggak bisa kemana-mana, kondisi kapal seperti apapun dia akan melekat di bodi kapal ya, melekat di bodi kapal. Kemudian ini adalah pegangan, dua dari pegangan, jadi apabila kapal ini mengalami sesuatu accident kemudian ini harus diangkat, maka ini bisa dijadikan pegangan ya. Ini lumayan cukup berat. Kemudian ini adalah penguncinya, jadi kalau misalkan ingin ini lepas, ini tinggal ditarik, kemudian ini akan gampang untuk diangkat ya. Kemudian ada reflektornya supaya kalau malam hari juga terlihat dengan kondisi pencahayaan yang minimum. Kemudian di sini ada acoustic beacon ya, acoustic beaconnya ya seperti ini. Acoustic beaconnya acoustic beacon ini prinsip kerjanya apabila dia ada dua lempengan di sini ya, saya nggak tahu ada datanya atau tidak. Dia ada sepertinya nggak ada datanya. Jadi dia ada dua lempengan di sebelah sini kanan kiri. Apabila lempengan ini tersentuh, terhubung, maka beaconnya akan menyala ya. Beaconnya akan menyala, dia akan mentransmitkan sinyal tertentu yang ditangkap oleh receivernya. Jadi karena air itu konduktor yang bagus, jadi ini sama dengan pada waktu ini masuk ke dalam air dia akan aktif dengan sendirinya ya. Kemudian benda ini juga sangat kuat sekali, jadi memang sudah didesain dengan standar tertentu supaya dia waterproof, fireproof dan lain sebagainya ya. Ini benar-benar kuat. Oke, sekarang saya coba jelaskan tentang ada dua tipe nih ya. Furuno punya dua tipe, jadi versi yang VR 7000 dan VR 7000S. Bedanya adalah simplified dan yang memang nggak simplified ya. Jadi kalau simplified itu nah kalau simplified itu ya, antara ini namanya adalah float free ya, ini namanya float free ya, yang ini namanya float free, yang ini adalah fix ya, fix. Di video saya yang sebelumnya itu tipenya sebelum tipe ini, jadi dia pakai VR 3000. Sekarang ini VR 7000 yang terbaru, VR 3000 sudah nggak diproduksi lagi, tapi tetap menyediakan jasa untuk maintenance-nya maupun perbaikannya ya. Jadi kalau S itu dia bisa pasang salah satu ini, fungsinya sama, di dalamnya ada hard disk juga, cuman yang ini bisa otomatis dia mengapung, jadi lepas dari bracketnya. Ini bracketnya jadi satu, dia bisa otomatis lepas. Di video saya selanjutnya mungkin akan saya coba jelaskan apa itu float free DRU ya. Kemudian ini sebenarnya EPUB, bagian atasnya EPUB, bagian bawahnya ini battery dan storage unitnya ada di sini. Ini nggak sekuat yang ini ya, jelas ini nggak sekuat yang ini. Cuma mereka berdua memiliki ketahanan yang berbeda. Kalau ini dia bisa mengapung, kalau yang ini dia menyatu dengan bodi kapal ya. Tapi ini bisa storage unitnya bisa kita copot ya, seperti yang ada di seri sebelumnya VR 3000 ya, saya tunjukkan dia punya tuas untuk mencopot si storage unitnya ya, sama seperti itu. Ada acoustic beaconnya juga di sini. Tapi kalau di sini dia EPUB ya, EPUB atasnya EPUB, kemudian bawahnya storage unitnya. Kemudian ada beberapa regulasi yang bisa kalian baca, kalian pelajari. Saya nggak menjelaskan terlalu dalam karena memakan waktu yang banyak. Jadi silakan bisa diklik di browser kalian, seketik ini alamatnya, alamat websitenya, kalian bisa cek di situ VDR kita, spesifikasinya dan lain sebagainya ya. Kemudian terkait dengan data yang disimpan nih, menurut IMO Performance Standard
datanya itu disimpan selama 2 hari nih di dalam fix dan fault free. Jadi data yang disimpan di sini ya, di sini di 2 unit ini itu harus 2 hari ya, harus 2 hari. Kemudian data storingnya itu 30 hari atau 720 jam yang tersimpan di SSD di DCU. DCU itu yang ini nih ya, yang hitam ini DCU itu tersimpan selama 30 hari ya minimum ya. Kemudian radar juga harus terhubung ke DCU ya. Kemudian sensor-sensor yang lain dan lain sebagainya kan bisa pelajari sendiri. Oke, terima kasih udah mau nonton video saya yang ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video selanjutnya saya akan coba mengulas hal lain yang mungkin juga perlu kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.